Baiklah, selamat pagi buat anak-anak semua. Tetap sangat semangat dan tetap jaga kesehatan. Nah, untuk hari ini saya akan kembali membagikan materi dalam bentuk video kepada anak-anak semua. Nah, harapannya kepada anak-anak semua tetap menonton video yang saya bagikan. Selamat menyaksikan video. Interaksi keruangan desa dan kota. Struktur keruangan dan perkembangan desa. Pengertian desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa adalah suatu daerah tempat tinggal penduduk yang jauh dari kota. Adanya homogenitas pada penduduk desa, baik dalam hal mata pencaharian, yaitu mayoritas agraris, nilai kebudayaan maupun tingkah laku, hubungan antar penduduk yang akrab. Ciri-ciri pedesaan sebagai berikut. Yang pertama, masyarakat desa bersifat homogen dalam hal mata pencaharian, nilai-nilai dalam kebudayaan serta dalam sikap dan tingkah laku. Yang kedua, kehidupan di desa lebih menekankan anggota keluarga sebagai unit ekonomi. Yang ketiga, faktor geografis besar berpengaruh terhadap kehidupan. Yang keempat, hubungan antara sesama anggota masyarakat lebih intim atau akrab daripada di kota. Klasifikasi desa. Desa swadaya. Desa yang memiliki ciri masyarakat yang masih terikat pada tradisi dan memiliki lembaga sosial sederhana. Sebagian masyarakatnya memenuhi kebutuhan dengan produksi sendiri. Desa swakarya. Desa yang telah berkembang lebih maju dan ditandai ciri seperti adat istiadat yang berkembang, adanya pengaruh dari luar desa, dan diverifikasi mata pencahariannya masyarakat. Desa swasembada. Desa yang telah maju dengan sangat sedikitnya pengaruh adat istiadat terhadap kegiatan ekonomi masyarakat. Potensi dari desa. Potensi fisik desa yaitu dari segi tanah, air, ternak, dan penduduknya. Sedangkan potensi penduduk desa yaitu gotong royong, aparatur desa, dan lembaga sosial. Struktur ruang desa itu terbagi ke dalam 3 kelompok. Yang pertama, A. Memanjang jalan. Yang B. Memanjang sungai. Yang C. Memanjang pantai. Yang D. Tersebar. Yang E. Radial. Pola permukiman desa. Pola permukiman menyebar. Dapat Anda jumpai di daerah dataran rendah yang selanjutnya. Di dataran rendah, penduduk bebas membangun rumah tanpa terhambat faktor topografi. Pola permukiman desa. Pola permukiman memanjang di sepanjang tepi sungai. Dapat dijumpai di sepanjang tepi sungai atau tanggul sungai. Pola permukiman memanjang di sepanjang tepi jalan. Keberadaan jalan yang melintasi suatu daerah akan memicu perkembangan permukiman di sepanjang tepi jalan. Yang selanjutnya, permukiman di dekat jalan memudahkan penduduk untuk berpergian. Bisa dilihat contohnya pada gambar. Pola permukiman memanjang di sepanjang tepi pantai. Biasanya dibangun oleh penduduk yang bermata pencaharian sebagai nelayan. Pola permukiman mengelompok. Terbentuk di titik-titik pertemuan atau persimpangan jalur transportasi dan pegunungan. Yang selanjutnya, di daerah yang sulit air biasanya juga memiliki pola permukiman mengelompok di dekat sumber air. Karakteristik desa. Yang pertama, perbandingan lahan dengan manusia cukup sangat besar. Yang kedua, lapangan kerja yang dominan adalah agraris. Yang ketiga, hubungan kekerabatan kuat. Yang keempat, sifat-sifat masyarakatnya masih memegang teguh pada tradisi yang berlaku. Yang kelima, gotong royong kuat. Yang keenam, hubungan antara warga sangatlah akrab.
RAM. Baiklah buat anak-anak semua, tadi anak-anak semua telah menyaksikan video yang saya bagikan. Dan seperti biasa, saya mau bagi anak-anak semua untuk membuat ringkasan minimal 2 halaman dan mengirimkannya ke dalam grup Google Classroom. Nah, jika ada yang kurang dipahami, bisa langsung ditanyakan ke saya. Cukup sekian untuk materi hari ini. Selamat pagi, tetap semangat dan tetap jaga kesehatan.